Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Bagaimana kabarnya? Nah, gitu dong, harus semangat. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita harus menonaktifkan dulu ponselnya atau smartphone-nya. Sudah semua? Oke, kalau sudah, kita lanjut berdoa. Untuk berdoa silakan dipimpin Rohmat. Gurunya duduk, siap. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Rohmat ya sudah memimpin doanya. Kemudian kita harus mengingatkan cinta kita terhadap tanah air. Sebelum kita memulai belajar, alangkah baiknya kita harus menyanyikan lagu nasional. Silakan untuk bintang dipimpin maju ke depan dan diharapkan semua peserta untuk berdiri ya. Peserta didik harus berdiri. Silakan bintang. Jiwa raga kami Padamu negeri kami berbakti. Semuanya untuk duduk kembali. Saya absen dulu ya. Adinda ada. Alfa. Agung Darmansyah. Ahnaf. Arvenia. Arya Dimar. Yang saya absen tunjuk tangannya ya. Oke. Bintang. Deka. Oke, baik. Minggu lalu kita sudah belajar tentang instalasi sistem operasi jaringan ya. Jadi minggu kali ini, minggu yang kedua, kita belajar tentang konfigurasi DNS server ya. Jadi ini adalah konfigurasi lanjutan dari instalasi SOJ tersebut. Oke, sebelum kita memulai materi kita, coba ada yang tahu nggak DNS itu apa? Silakan, Lilis. Ya, dari kelompok berapa, Lis? Kelompok 6 ya. Ini kelompoknya tidak berubah ya? Ya, silakan Lilis. DNS atau Domain Name System adalah sebuah sistem yang bertugas menyimpan semua informasi data domain dan jaringan. Dengan adanya DNS, domain atau host name yang ada akan ditranslate dan diterjemahkan dalam alamat IP sehingga dapat diakses. Ya, jadi DNS itu seperti alamat IP yang bisa diakses ya. Jadi contohnya seperti Google itu DNS-nya adalah 8.8.8. Jadi oke, tadi penjelasan dari Lilis dari kelompok 6 itu sudah jelas ya pengertiannya. Coba sekarang silahkan sebutkan contohnya. Siapa yang bisa jawab? Ya, Ica dari kelompok 4. Kelompok 4, silakan Ica. Baik, contoh DNS server yaitu .com digunakan untuk kepentingan komersial atau perusahaan. .net digunakan untuk kepentingan network, infrastruktur. .org digunakan untuk kepentingan organisasi. .info digunakan untuk kepentingan informasi. Website
.name digunakan untuk kepentingan keluarga atau personal. .id digunakan untuk kepentingan website, pendidikan, terbatas hanya untuk pendidikan. Sudah Pak? Sudah ya. Jadi ada berapa contoh tadi Ica? Ada 6 Pak. Ada 6 ya. Jadi untuk domain itu banyak sekali ya. Ada .com, ada .edu, ada .name, ada .org. Komersil. Oke. Sudah jelas ya penjelasan dari teman kita, Lilis dari kelompok 6 dan Ica dari kelompok berapa Ica? 4 ya. Jadi itu. Oke. Setelah itu di sini saya akan menampilkan tampilan PowerPoint tentang DNS. Nanti silahkan kalian cermati lagi ya. Oke, sudah muncul ya. Jadi kali ini kita akan belajar dari DNS, yaitu konfigurasi turunan dari SOJ. Jadi setelah kita menginstal Linux Mint yang kemarin, jadi nanti ada konfigurasi lanjutannya, yaitu tentang konfigurasi DNS. Jadi DNS itu yang sudah dipaparkan oleh teman kita tadi, Lilis, adalah sebuah sistem yang bertugas menyimpan semua informasi data atau domain dalam suatu jaringan. Kemudian dengan adanya DNS atau domain atau hostname, yang ada akan ditranslate dan diterjemahkan dalam alamat IP sehingga dapat diakses. Kemudian DNS ini ditemukan pada tahun 1943. Setelah itu kita masuk ke new terminal. Itu langsung ke sini ya, di nomor 3 di bagian bawah. Nah, ini adalah tampilan CLI atau Command Line Interface. Seperti inilah tampilan CLI. Jadi dia hanya berbasis tag ya. Kalau di Windows dia CMD atau Command Prompt. Ini adalah tampilan CLI. Ini adalah tampilan tidak user friendly atau tampilan yang sulit untuk dipahami. Misalkan khususnya untuk yang perempuan ini nggak ada gambarnya, visualnya. Beda dengan Windows ya. Kalau Windows mungkin ada gambar, ada logonya. Tapi kalau Command Line itu hanya teks saja. Kemudian kita masuk ke perintah awal atau perintah pertamanya ada sudo su ya. Jadi perintah pertama kita masuk ke Linux, terutama ke terminal, itu perintahnya adalah sudo su atau administrasi atau administrator. Kita ketik saja ya. Kita ketik sudo su, sudo spasi su, kemudian kita enter. Setelah itu maka dia akan meminta password kita. Password yang mana Pak? Password yang pertama. Misalkan Arif 123. Jadi password login yang pertama itu yang diminta. Setelah kita enter passwordnya benar, maka dia akan muncul ke root VirtualBox karena di sini saya menginstal menggunakan VirtualBox. Kemudian ada home, ada slash /mArifAturRahman. Cuma di sini hanya disingkat saja. Oke, kemudian DNS ini adalah paket ya. Jadi DNS ini adalah paket, namanya adalah paket bin9. Jadi semua Linux itu hampir sama ya. Ada Linux Mint, kemudian ada Linux Ubuntu, ada Linux Debian, itu sama saja. Nama paketnya apa Pak? Nama paketnya adalah bin9 ya. Adalah bin9. Cara operasikannya itu adalah apt-get install bin9. Itu adalah langkahnya. Jadi kalau kita mau menginstal ke dalam Linux adalah apt spasi strip get kemudian spasi install spasi bin9. Setelah itu kita tekan enter saja, baru dia akan otomatis seperti dia tampilan loading ya. Ya, ini adalah tampilan apt-get install tadi. Jadi setelah kita tekan enter, maka dia akan muncul seperti ini ya. Dia akan muncul Y atau N, atau kalau bahasa Inggrisnya yes atau not. Kalau kita akan melanjutkan, kita tekan Y. Kalau kita tidak mau melanjutkan, kita tekan N saja. Ya, kita tekan Y, misalkan. Baik. Itu saja penjelasan dari saya. Ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan? Tidak ya? Oke. Kalau misalkan tidak ada, silahkan dihidupkan komputernya masing-masing sesuai kelompoknya. Kan sudah saya bagi per kelompok kemarin ya. Ya silahkan disiapkan komputernya yang hidup
silahkan dibuka VirtualBox-nya yang sudah diinstal. Kemudian nanti dikerjakan LKPD-nya yang sudah saya bagikan. Saya kasih waktu 20 menit ya, 20 menit untuk kalian berdiskusi sesuai kelompoknya. Ada kesulitan atau tidak? Konfigurasi ini? Ada Pak. Apa? Kalau misalkan ada, silakan diutarakan. Kalau sulitnya apa? Silakan dari kelompok berapa? 3, Pak. Kelompok 3, silakan Ahnaf. Ada Pak, sintaknya sangat sulit untuk dihafal. Jadi sintaknya sangat sulit ya. Kemudian ada lagi? Ya? Ada lagi? Kurangnya latihan dari kami Pak yang mengakibatkan miskonsepsi dari materi DNS Pak. Ya, jadi yang pertama dari kelompok 3 itu sintaknya terlalu sulit. Kemudian dari kelompok 6 itu adanya miskonsepsi ya, Rahmat ya. Ya, jadi oke. Sekarang tugasnya adalah untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Jadi setelah kalian praktek tentang DNS, kemudian kalian mengerjakan LKPD yang sudah saya bagi, tugas terakhir adalah kalian harus mempresentasikannya. Jadi nanti harus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Domain dan sistem adalah sebuah sistem yang bertugas menyimpan semua informasi data domain dalam jaringan. Dengan adanya DNS, domain atau hostname yang akan ditransfer dan diterjemahkan dalam alamat IP sehingga dapat diakses. DNS ini ditemukan tahun 1983 oleh Paul Majka-Petris. Sebelum menggunakan DNS, mapping domain dahulu menggunakan host.txt. DNS merupakan singkatan dari domain name system, di mana server tersebut digunakan untuk mengetahui IP address suatu host lewat hostname tersebut. Sekarang kita langsung aja nih ke langkah-langkahnya. Setelah membahas apa itu DNS, selanjutnya kami akan membahas tentang cara kerja DNS. Jadi, sistem ini bekerja dengan beberapa langkah melalui sebuah struktur. Langkah pertama dimulai dengan query, yaitu permintaan informasi tentang alamat IP sebuah website. Sebagai contoh, kita ingin membuka website, misal google.com, menggunakan web browser dengan mengetikkan nama domainnya. Oke, itu adalah presentasi dari kelompok 4. Kira-kira ada yang mau bertanya dari hasil presentasinya? Ada yang mau bertanya? Saya dari kelompok 1. Ya. Tanya pada kelompok 4 ya. Mengapa DNS itu sangat penting? Kenapa DNS sangat penting? Silakan dijawab kelompok 4. Baik, izin menjawab. DNS adalah seperti buku telepon untuk internet. Jika Anda tahu nama seseorang, tetapi tidak tahu nomor telepon mereka, Anda dapat mencarinya di buku telepon. DNS menyediakan layanan ini selama ke internet. Jika Anda mengunjungi http://www.yourdomain.com di browser, komputer Anda menggunakan DNS untuk mengambil alamat IP website 8.8.8.8. Tanpa DNS, Anda hanya akan dapat mengunjungi website kami atau situs web apapun dengan menghubungi alamat IP secara langsung, seperti http://
8.8.8. Apakah sudah jelas kelompok 1? Sudah. Kalau sudah, ada lagi yang mempresentasikan? Tidak ada? Kalau tidak ada, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, silakan duduk kembali. Terima kasih untuk kelompok 4 ya, sudah bersedia untuk mempresentasikannya. Kemudian ada lagi. Yang pertama nilainya yang paling tinggi adalah Arvenia ya. Itu total nilainya adalah 5020. Baik, silakan kasih tepuk tangan untuk Arvenia ya. Oke, silakan Arvenia maju ke depan. Ini ada buah tangan dari Bapak. Oke. Ya, diterima ya. Tepuk tangan dong. Sebelumnya, adakah kendala dalam pembelajaran hari ini? Tidak ya. Oke, kalau tidak ada, kita sudahi pembelajaran pada hari ini. Silahkan untuk ke ketua kelas menyiapkan kelasnya, mohon maaf ya. Setelah itu silakan boleh istirahat. Ya, silakan. Gurunya siap. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.